Episode 9 dimulai. Ternyata Jisung sudah tahu tentang Hajong kalau Kang Hari yakin Hajong dalam masalah dengan Chungwon, sebab dirinya membuat laporan pembukuan korupsi yang ada di apartemen ini. Mengetahui itu, Jisung akan mendapatkan buku kas tersebut karena itu bisa jadi senjata terakhir mereka untuk mengalahkan Chungwon. Gyeongnam, Jaegil, dan Gemuk terus mengikuti Hajong demi keselamatannya sampai dia juga yang membawa Hajong saat kejadian tersebut. Kembali dengan Jisung yang mengancam Chungwon dengan bukti korupsinya selama ini yang dicatat di buku kas bendahara apartemen. Dengan santainya Chungwon memberikan pilihan untuk menukar buku itu dengan Pak Yoman. Saat Chungwon menelpon Pak Kwok, dia menyuruhnya untuk membebaskan Pak Yoman sekarang karena dirinya akan menerima Pak Kwok masuk ke dalam kelompoknya. Di sisi lain, ternyata Pak Kim sudah menggeledah isi rumah Hajong yang bertujuan untuk mencari keberadaan buku kas tersebut, tapi dia tidak menemukannya. Chungwon yang tahu dia pun akan melakukan sesuatu untuk menghentikan langkah Jisung. Kemudian Hajong sudah mereka amankan di unit apartemen Jisung. Lalu Jisung datang dan meminta buku kas itu kepada Kang Hari. Tapi dia tidak ingin memberikan buku tersebut karena dia tidak ingin menukar buku itu dengan seseorang yang sudah berniat untuk membunuh kakaknya. Kembali dengan Chungwon yang saat ini sudah tahu di mana keberadaan Hajong, yaitu di rumah Jisung. Pak Kim menjelaskan kalau Hajong memiliki adik yaitu Kang Hari, istri dari Jisung. Tapi di sini Jisung membuat keluarga palsu demi melancarkan rencananya. Lalu Chungwon akan memberikan banyak uang kepada mereka agar Jisung bisa dikalahkan. Lalu Kang Hari berkata kalau dirinya sudah menyembunyikan buku kas itu di tempat yang aman karena dia takut dengan keselamatan Hajong. Sedangkan kelompok Jisung dia merencanakan sesuatu karena Kang Hari sudah benar. Jika mereka memberikan buku itu kepada Chungwon, maka Hajong dalam bahaya. Maka dari itu Jisung akan menyerang Chungwon dengan mencari tahu tentang kelompok klub 1. Pada keesokan harinya di kantor manajemen mereka mencoba untuk menelpon Hajong tapi tidak tersambung. Pak manajer ini benar-benar takut dengan keadaan ini. Tapi tiba-tiba Bujang datang. Dia meminta untuk segera diadakan rapat DPP karena ini adalah tugas pertamanya menjadi ketua. Di pagi hari Kang Hari masih mengantarkan Gyeongbok ke sekolah, tapi tiba-tiba kelompok Cha Yongjo mengajaknya untuk minum kopi bersama mereka karena ada sesuatu yang tidak beres di gedung sekolah anak mereka. Setelah pertemuan itu, tiba-tiba Kang Hari bertemu dengan Chungwon. Dia mengajaknya untuk berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak butuh lama, Chungwon akan memberikan uang 5 miliar jika Kang Hari mau menukarkan buku kas tersebut. Tapi Kang Hari menolaknya karena dia tidak ingin membantu seorang pembunuh seperti Chungwon. Akan tetapi Chungwon di sini menjelaskan kalau sebenarnya maksud tujuan Jisung membuat keluarga palsu yaitu hanya untuk mengambil uang DPJP sebanyak 17,8 miliar. Selanjutnya di rumah Jisung terlihat Hajong sedang membuatkan cemilan kepada mereka, tapi di sini Gyeongnam mulai tertarik dengan Hajong. Tiba-tiba Kang Hari datang memanggil nama Jisung. Dia sangat kecewa karena Jisung sudah memanfaatkannya hanya untuk mendapatkan uang sebanyak 17,8 miliar. Tapi Jisung yang dingin berkata kalau dia memang melakukan itu karena mereka berdua saat ini dalam bahaya. Hajong mencoba menenangkan Kang Hari dan membawanya masuk ke dalam kamar. Setelah di kamar, Hajong berkata kalau Jisunglah yang sudah menyelamatkannya. Dia harus bisa membantu Jisung karena dirinya yakin kalau Jisung bisa menyelesaikan semua masalah ini. Kembali dengan Bujang yang sudah memulai rapat DPP, dia mengusulkan untuk membentuk tim pengamanan dari DPP karena kalau bukan dari kita siapa lagi yang akan peduli dengan apartemen ini. Dengan cepat malam harinya kelompok Bujang sudah memulai memeriksa sekitar apartemen. Di sana dia melihat kalau ada masalah mereka akan menyelesaikannya. Tapi setelah berpisah dengan wakil-wakilnya, Bujang melihat ke gedung sekolah karena terlihat gedung ini sudah retak dan akan segera runtuh. Kembali dengan Jisung yang saat ini dirinya menceritakan tentang yang sebenarnya. Kalau dirinya saat ini sedang diminta uang keamanan untuk polisi sebanyak 10 miliar. Hal itu bertujuan untuk membebaskan bos besar yang mereka sendiri tidak bersalah. Maka dari itu Jisung meminta maaf karena sudah membawa masalah ini di kehidupan Kang Hari. Dia tidak meminta apapun dari Kang Hari. Dia punya rencana lain, tapi sebelum itu dia harus memastikan kalau keluarga palsunya aman. Pada pagi harinya Gyeongbok kesal dengan Jisung dan Kang Hari karena Gyeongbok menilai mereka berdua sedang berkelahi.
Gyeongbuk meminta agar mereka bisa berdamai karena jika tidak, dirinya tidak akan berangkat ke sekolah dan tidak akan makan. Di sisi lain, Bujang sangat pusing antara membantu memberitahu masalah gedung sekolah yang akan runtuh atau dia berpura-pura tidak tahu. Kemudian kita diperlihatkan dengan Chungwon yang sedang bersama dengan kelompok elitnya. 1 bulan lagi proyek Kota Oman akan segera dimulai, maka dari itu dia meminta bantuan dari mereka agar proyek besar ini berjalan dengan baik. Tapi dari kejauhan kelompok Jisung sedang memantau pergerakan mereka. Singkat waktu, Jaegil menjelaskan kalau Chungwon dikelilingi orang hebat seperti pakar hukum, politik, konstruksi, dan media. Semua ini merupakan orang paling penting yang ada di Korea, tapi tiba-tiba Bujang datang dengan memperlihatkan keretakan yang ada di gedung sekolah. Maka dari itu Bujang bingung apa yang harus ia lakukan, karena jika dia memberitahu masalah ini ke para penghuni, maka dia akan dimusuhi dan harga apartemen menjadi turun. Lalu Bujang meminta Jisung untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan dingin Jisung akan membantu karena ini demi keselamatan anak-anak penghuni. Lalu dengan cepat mereka semua menuju ke gedung sekolah tersebut. Setelah berada di dalam gedung, Gemuk tidak sengaja menjatuhkan permen, tapi mereka melihat kalau gedung sekolah ini sudah miring dan akan segera rubuh. Di sisi lainnya, Jisung dan Kang Hari menemukan keretakan tembok kembali. Dan si Kadal menemukan kebocoran pipa air di atas gedung. Gedung sekolah ini benar-benar dalam masalah besar karena setelah mereka memeriksanya, mereka yakin gedung ini akan rubuh. Pagi harinya Gyeongnam menyuruh Gyeongbuk untuk tidak sekolah dulu karena Gyeongbuk dan teman-temannya akan ditraktir ke tempat bermain anak-anak oleh Jisung. Kemudian Chungwon sangat penasaran kenapa saat ini Jisung hanya diam saja dan tidak mengusiknya kembali. Lalu Chungwon menyuruh Pakip untuk menyelidiki kelompok Jisung. Lalu Jisung memulai rencananya dengan mengadakan rapat bersama para wakil-wakilnya dan memberitahukan masalah ini kepada mereka kalau saat ini gedung sekolah akan segera rubuh. Jika mereka sebarkan masalah ini ke publik, maka harga apartemen akan turun, tapi jika tidak, keselamatan anak-anak dalam bahaya. Di sini Bujang mencoba menengahi, tapi dirinya disuruh pergi karena ini masalah pemilik bukanlah penyewa. Sekarang Jisung bingung harus melakukan apa karena jika ia sebarkan informasi ini, kelompok Chungwon menguasai media, tapi Kang Hari mengusulkan kalau mereka sendiri yang akan menjadi medianya untuk memberitahu tentang apa yang terjadi di gedung sekolah. Jisung akan memulai rencananya, yaitu memberitahu informasi ini melalui akun media sosial Bu Sojun yang berjumlah jutaan pengikut. Video pun dibuat, mereka menceritakan tentang apa yang ada di dalam gedung sekolah ini, seperti lantai gedung sudah miring, kebocoran pipa air, dan keretakan tembok yang cukup parah. Maka dari itu konstruksi Taisan milik Chungwon diundang untuk datang dan melihat gedung sekolah ini. Dengan cepat video tersebut sudah ditonton banyak orang, lalu Pakip menjelaskan kepada Chungwon mereka bisa menghapus video tersebut. Tapi masalahnya komunitas apartemen sudah menuntut konstruksi Taisan untuk bertanggung jawab. Apalagi sekarang kelompok elit Chungwon sudah mencari pihak konstruksi lain. Hal ini jelas mereka tidak mau gagal dan rugi jika terus bersama dengan konstruksi Taisan milik dari Chungwon. Secara mengejutkan, Pak Manajer ini membuat klarifikasi palsu di forum komunitas penghuni apartemen. Dia menjelaskan kalau uang DPJP sebanyak 17,8 miliar sudah dikorupsi oleh ketua penghuni apartemen yaitu Jisung dan kabak keuangan yaitu Hajong. Dengan cepat pihak kepolisian datang ke rumah Jisung. Dia harus mengamankan keluarganya dan dia sendiri yang akan menanggung masalah ini dan film pun bersambung.